Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nurfaida dari kelas Manajemen Keuangan semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Ibu Un Matsuna. Video ini akan membahas mengenai penulisan pesan-pesan persuasif. Baik, langsung saja simak videonya. Penulisan pesan-pesan persuasif. Perencanaan pesan-pesan positif. Persuasi merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide kepada orang lain, memberi saran, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan untuk meminta bantuan bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Penyampaian pesan-pesan persuasif untuk kepentingan eksternal, misalnya permintaan atau informasi yang menyenangkan atau kegiatan untuk mendapatkan dana dan kerjasama. Pesan-pesan persuasif dimulai dengan melakukan yang pertama analisis audiens. Untuk mengakomodasikan perbedaan individual, analisis audiens Anda dan kemudian susunlah suatu pesan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Mulailah dengan pertanyaan penting berikut ini. Siapa audiens Anda? Anda ingin mereka melakukan apa? Apa saja kebutuhan mereka? Bagaimana kredibilitas Anda sebagai penyampai pesan dalam mempengaruhi suatu pesan? Apakah Anda juga mempertimbangkan masalah-masalah yang paling penting? Bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi strategi Anda? Yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman Anda terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja untuk membantu Anda dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang Anda. Sebagai contoh, di Swedia, audiens memiliki kecenderungan memfokuskan pertanyaan-pertanyaan teoritis dan implikasi strategis, sedangkan di Amerika Serikat dan Jerman, para audiens cenderung memperhatikan hal-hal yang lebih bersifat teknis dan praktis. Yang ketiga, memilih pendekatan organisasional. Hakikat persuasi adalah untuk meyakinkan audiens Anda atau mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan mereka. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan pendekatan tak langsung dalam penyampaian pesan-pesan persuasif. Akan tetapi, jika audiens Anda objektif atau jika Anda tahu bahwa mereka lebih suka mendengar pesan-pesan disampaikan secara segera, pendekatan yang tepat adalah pendekatan langsung. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. Persuasi yang efektif mencakup 4 komponen penting, yaitu yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan Anda. Jika kredibilitas Anda diragukan audiens, mereka akan cenderung skeptis dan tidak menerima begitu saja setiap apa yang Anda sampaikan. Cara untuk menumbuhkan kredibilitas seseorang adalah melalui fakta. Cara lainnya yaitu, jadilah seorang yang ahli dalam bidang tertentu, antusias terhadap materi yang disampaikan, objektif dalam melakukan penelitian sesuatu, sikap hormat dapat membantu memfokuskan kebutuhan audiens, kejujuran dapat menumbuhkan respek audiens, intensitas yang baik akan membantu minat audiens, dan pengalaman latar belakang, baik sikap maupun kepercayaan sebelumnya, yang dapat membantu mengidentifikasi audiens Anda. Yang kedua ada kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, dan Action. Attention adalah Anda harus dapat meyakinkan audiens segera di bagian permulaan bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk Anda sampaikan. Interest yaitu Anda menjelaskan relevansi pesan-pesan Anda dengan audiens. Desire adalah Anda membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Action adalah Anda menyarankan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens Anda. Ketiga, memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional. Pemikat emosional untuk melakukan persuasi terhadap audiens
Anda dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Untuk yang selanjutnya ada pemikat logika. Ketika Anda memikat logika audiens, gunakan salah satu dari 3 jenis alasan berikut ini. Yang pertama, analogi. Analogi adalah menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti spesifik pula. Yang kedua, induksi. Induksi adalah memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Yang ketiga, deduksi. Deduksi adalah pemberian alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Pertimbangan etika. Pelaku bisnis secara etis menginformasikan kepada pelanggan hal yang berkaitan dengan manfaat, ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu. Menulis permintaan persuasif. Manfaat langsung permintaan persuasif meliputi pengurangan beban kerja seorang supervisor atau memberikan premi kepada seseorang yang memberikan tanggapan atas survei. Adapun manfaat tak langsung, permintaan persuasif meliputi peningkatan moral karyawan dan peningkatan prestis atau tantangan untuk membuat kontribusi yang berarti bagi perusahaan. Bagian dari menulis permintaan persuasif yaitu permintaan persuasif untuk tindakan. Pada kalimat pembuka, mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Pada bagian pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca yang mencakup apa yang Anda ketahui tentang situasi yang Anda harapkan untuk suatu tindakan tertentu, seperti fakta yang ada, manfaat bantuan, dan pengalaman yang mendorong minat Anda. Akhiri tulisan dengan suatu permintaan atau permohonan tindakan spesifik. Yang selanjutnya, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Meskipun surat pengaduan persuasif dan surat permintaan penyesuaian kadangkala merujuk pada surat keluhan, tujuan melakukan persuasi kepada orang lain untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Surat pengaduan dimulai dengan penyampaian pesan-pesan rutin. Anda dapat menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan dan surat permohonan bantuan dana. Perbedaan pesan-pesan penjualan dengan pesan-pesan permohonan bantuan dana, yaitu pesan penjualan dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Sedangkan pesan permohonan bantuan yaitu dana dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Sedangkan untuk persamaannya yaitu keduanya bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Keduanya berusaha melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditawarkan. Perencanaan pesan-pesan penjualan. Tujuan merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk Anda. Dalam penyampaian pesan-pesan persuasif, mulai dengan melakukan analisis audien Anda dan memfokuskan pada bagaimana kebutuhan, minat, dan emosional mereka. Selanjutnya, memilih poin penjualan produk atau manfaat yang paling menarik bagi audien. Ketika melakukan komposisi pesan-pesan persuasif, fokus pada poin penjualan produk yang menjadi daya pikat audien. Contoh, bagaimana masalah harga, kualitas, dan pelayanan atas penjualan produk seringkali menjadi perhatian audien. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan, yaitu melalui pengiriman surat, brosur, sampel, kartu, telepon, surat elektronik, dan iklan di media massa maupun elektronik. Pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Yang pertama yaitu menarik perhatian. Para profesional menggunakan berbagai teknik untuk menarik perhatian audien. Salah satu teknik yang umum digunakan untuk menarik perhatian audien adalah dengan menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf. Ada beberapa cara lain untuk menarik perhatian audien, di antaranya adalah dengan menekankan contoh produk terbaru, memberikan ilustrasi, dan memberikan solusi atas suatu masalah.
Yang kedua yaitu membangun minat. Pada bagian ini, Anda perlu menekankan titik penjualan produk kepada audiens Anda. Misalnya, dengan mengatakan bahwa produk Anda harganya relatif murah, tahan lama atau tahan cuaca, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan hasrat. Untuk lebih meningkatkan hasrat audiens, Anda dapat mengungkapkan manfaat utama bagi pembaca Anda dalam kata-kata atau gambar, grafik, atau bagan yang lebih menarik. Dalam menjelaskan manfaat suatu produk atau jasa kepada pembaca, cukup dalam garis besarnya saja dan tidak perlu terlalu rinci. Yang keempat yaitu memotivasi tindakan. Pilih media penyampaian surat penjualan kepada para pembaca yang memungkinkan mereka memberi tanggapan atas surat tersebut. Cobalah melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan dengan segera. Yakinkan mereka bahwa apa yang diharapkan oleh pembaca dapat Anda penuhi dengan segera, seperti pengiriman produk dan jasa yang tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat, cepat pengirimannya, dan memuaskan pelayanannya. Anda dapat juga mencantumkan pemberian diskon, pemberian penawaran khusus, pemberian hadiah, memberikan kesempatan uji produk, dan memberikan garansi. Perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Anda perlu meyakinkan kepada pembaca betapa penting dan mulianya orang yang memberikan bantuan dana bagi orang lain yang sangat membutuhkan. Sebelum menulis surat permohonan bantuan dana tersebut, sebaiknya perlu dipersiapkan dengan baik, dengan cara memahami siapa pembaca Anda, apa bahasa yang digunakan, apa manfaatnya, dan bagaimana latar belakang pembaca pada umumnya. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Yang keempat, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.